Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin Islam wal iman wa yahdiyana wa wafaqqana ila hadhihi din wa tibai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin sekalian, saya mohon perkenannya sesuai dengan permintaan dari ayahanda mempelai. Tadi diminta untuk memberikan pesan kepada mempelai. Oleh karena itu, apa yang ingin saya sampaikan ini saya khususkan untuk kedua mempelai, dan bila bisa menjadi pelajaran bagi kita, maka itu juga syukur alhamdulillah. Karena bagaimanapun juga kita ini, banyak dari kita ini sebenarnya sudah mempelai tua. Kita berharap bahwa setiap hari ini tetap menjadi seperti orang yang baru menikah. Ananda Zaki dan Tiara, ada beberapa poin mungkin yang ingin saya sampaikan. Ini bagian dari apa yang sebenarnya sudah saya rangkai-rangkai gitu, yang ingin nanti saya sampaikan kepada putra dan putri saya kalau ada kesempatan ketika mereka menikah. Tapi sebagiannya akan saya sampaikan menjadi pesan untuk kalian berdua. Yang pertama, kepada Ananda Zaki, akad yang antum lakukan tadi mungkin hanya berjalan sekian detik, bahkan hanya sekian menit. Tetapi yang harus diingat bahwa ini adalah suatu perkara yang agung di sisi Allah SWT. Yang harus diingat bahwa antum dinikahkan dengan Tiara. Antum pada sebenarnya posisinya seperti mengambil Tiara dari kedua ayah ibunya. Karena setelah ini maka Tiara berada di bawah tanggung jawab antum sepenuhnya. Bahkan ketaatan, jika berbenturan, maka ketaatan kepada antum lebih dikedepankan daripada ketaatan kepada kedua orang tuanya sekalipun. Oleh karena itu, yang harus diingat adalah sebagaimana pesan Rasulullah SAW, antum mengambilnya bukan karena kepercayaan dari kedua orang tuanya, tetapi antum mengambilnya adalah wa akhadtum bi amanatillah, engkau mengambil dia karena amanah dari Allah. Jadi ketika antum menjadi suami Tiara, maka itu bukanlah sekedar amanah dari kedua orang tuanya, melainkan itu adalah amanah dari Allah SWT. Dan amanah dari Allah SWT ini bahkan disebut sebagai misakon golidon, sebagai perjanjian yang sangat kuat. Disetarakan sebutannya itu dengan amanah yang diberikan kepada Nabi dan Rasul, dan hanya 3 yang disebut dengan misakon golidon. Yang satu amanah kepada Nabi dan Rasul, dan yang satu adalah ikatan perkawinan. Karena itu jangan sampai antum mengkhianati atau melakukan sesuatu yang bisa dipandang sebagai pengkhianatan terhadap amanah yang telah diserahkan Allah kepada pundak antum, di atas pundak antum itu. Apa amanah itu? Amanah itu tidak lain adalah amanah antum untuk menjadi pemimpin. Ya, warijalu qawwamuna 'ala nisa. Jadi antum menjadi pemimpin. Tetapi pemimpin dalam rumah tangga itu bukanlah seperti hakim dengan mahkum. Bukan antara seperti penguasa dengan rakyat. Bukan seperti penguasa dengan yang diperintah. Bukan pula seperti atasan dan bawahan. Tetapi kehidupan suami istri itu adalah kehidupan ya hayatun suhbah, ya, seperti hayatun suhbah, kehidupan persahabatan. Ini yang pertama. Ingatlah bahwa antum mengambil Tiara bukan semata karena amanah dari
dari ayahandanya, tetapi itu adalah amanah, antum mengambilnya dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu baik-baiklah dan upayakan dengan segenap sesungguh-sungguhnya untuk memenuhi amanah yang dipercayakan kepada antum oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kedua, di dalam kehidupan perkawinan pasti akan dihadapi banyak persoalan. Mungkin ketika antum berdua, Zaki dan Tiara, boleh jadi sebelum menikah tentu punya ekspektasi, punya harapan-harapan. Punya Zaki punya harapan Tiara itu akan begini. Begitu pula Tiara akan punya harapan mungkin Zaki itu adalah sosok yang begini, dan seterusnya. Akan tetapi karena di dalam Islam itu diharamkan adanya pacaran, tentu saja tidak ada pengenalan, ya, saling mengenal satu dengan yang lain. Sebelum pernikahan itu barulah mengenal sedikit sekali dari sosok masing-masing, ya. Masing-masing suami baru mengenal sedikit dari karakter, dari sifat, dari pribadi istrinya. Begitu pula istri juga sedikit, barangkali baru sedikit sekali mengenal sosok pribadi dari suami yang akhirnya menjadi suaminya itu. Oleh karena itu satu hal yang mungkin harus diingat, bahwa usahakan bahwa antum bisa menerima apa adanya, ya, bisa menerima adanya. Syukurilah apa yang ada, dan jika ada kekurangan-kekurangan, maka jika bukanlah hal yang prinsip, tutuplah mata dari kekurangan itu. Maafkanlah, berlapang dadalah. Dalam hal ini, maka yang harus diutamakan adalah berikanlah kemudahan, bukan dipersulit. Dan di dalam kehidupan perkawinan nanti, pasti akan ada hal yang tidak disukai. Dalam hal ini, maka yang harus diperhatikan adalah apa yang difirmankan oleh Allah SWT, jika kamu mendapati keburukan di dalamnya, maka sungguhnya wawajada fihi khairan katsiran, maka di dalamnya niscaya ada banyak kebaikan. Nah, oleh karena itu dalam menjalani kehidupan suami istri nanti, janganlah lebih fokus, lebih memperhatikan kepada keburukan-keburukan dan kekurangan-kekurangan, tapi sebaliknya lebih banyaklah perhatikan kelebihan-kelebihannya, kebaikannya, dan tutuplah mata dari keburukan dan kekurangan-kekurangannya. Semata itu adalah hal-hal yang sepele. Apabila itu adalah hal-hal yang prinsip, maka perbaikilah secara bersama-sama dalam rangka untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri masing-masing. Ingatlah bahwa jika kamu melihat keburukan di situ, maka sungguhnya Allah menjadikan di dalamnya itu banyak kebaikan. Sekali lagi, fokuslah kepada kebaikannya, ingatlah kebaikannya, maka kamu akan merasa beruntung, ya, kamu akan merasa beruntung dan akan dapat menciptakan kebahagiaan, ya, dalam segala keadaan di dalam perkawinan antum. Yang ketiga, mungkin ini yang terakhir, karena nanti masih akan banyak yang lain yang akan memberikan pesan-pesan. Yang terakhir, jadilah masing-masing kalian satu dengan yang lain itu layaknya seperti pakaian. Hunna libasulakum wa antum libasulahun. Mereka istri-istrimu itu adalah layaknya pakaian bagi antum, dan kamu adalah layaknya pakaian bagi mereka, istri-istrimu itu. Kalau kita memahami bagaimana pakaian, bagaimana filosofi pakaian ini, maka ini memberikan panduan yang luar biasa dalam menjalani kehidupan suami istri. Pakaian itu tentu salah satu fungsinya adalah menutupi aurat, untuk menutup aurat. Karena itu jadilah antum berdua itu saling menutupi kekurangan, ya, saling menutupi kekurangan satu dengan yang lain. Juga menjadi bisa menutupi keadaan-keadaan yang mungkin oleh orang lain dipandang sebagai kekurangan atau dipandang sebagai suatu hal yang buruk di dalam kehidupan rumah tangga antum. Usahakanlah jangan sampai kedua orang tua antum mendengar sesuatu yang buruk,
Usahakan kalau terjadi ada perselisihan, ada masalah, ada sesuatu yang mungkin akan kurang, maka usahakanlah untuk diselesaikan, untuk antum selesaikan berdua. Jangan sampai kemudian melibatkan orang-orang lain, melibatkan banyak orang lain. Kalau antum mengingat ya tadi bahwa di situ ada kebaikan yang banyak dan tidak fokus pada keburukan, maka insyaallah berbagai persoalan, berbagai masalah ataupun hal-hal yang kurang itu akan mudah untuk diselesaikan. Pakaian itu selain untuk menutup aurat juga berfungsi untuk menampakkan keindahan, karena pakaian itu juga berfungsi sebagai perhiasan. Maka selain menutupi kekurangan, maka jugalah berupaya untuk menampilkan, memperlihatkan pasangan antum sebagai sosok yang baik. Tutupilah keburukannya dan tampillah kebaikannya, tampakkanlah kebaikannya. Rasulullah SAW terkait dengan para istri berpesan agar senantiasa berterima kasih kepada suaminya, betapapun sedikit mungkin yang diberikan oleh suaminya. Seraya Rasul mengingatkan, siapa yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, maka niscaya dia tidak akan bisa mensyukuri yang banyak. Dan itu bisa dilakukan kalau antum berdua saling fokus kepada kebaikannya. Adapun ada kekurangan-kekurangan dan kita manusia ini tidak akan bisa luput dari kekurangan, maka kekurangan itu harus diperbaiki berdua. Dan harus diingat bahwa ketika antum berdua telah mengikatkan ikatan pernikahan yang di dalam buku saya yang terkait dengan risalah khitbah, saya menyampaikan di situ bahwa ketika sudah ada ikatan pernikahan, maka disitulah saatnya antum memupuk rasa cinta, bukan sebelum adanya ikatan pernikahan itu. Tapi ketika ada ikatan pernikahan, maka disitulah saatnya antum berdua memupuk rasa cinta dan kasih sayang yang didasarkan karena Allah SWT. Cintailah dia karena Allah SWT. Cintailah pasanganmu itu dalam rangka untuk mencapai keridhaan Allah SWT. Kalau ada kekurangan, maka tutupilah kekurangan itu, perbaikilah kekurangan itu. Kalau antum merasa ada kekurangan dan disampaikan oleh pasangan antum memiliki kekurangan, upayakanlah untuk memperbaiki kekurangan itu. Dan selama itu bukanlah perkara yang mendatangkan kemurkaan dari Allah SWT, maka jangan terlalu cerewet dalam masalah itu, melainkan perbanyaklah untuk bersikap lapang dada, perbanyak untuk bisa menerima. Maka menerima apa adanya untuk bisa memperbaiki dan meningkatkan kebaikannya, memperbaiki kekurangannya, maka itu menjadi prinsip, menjadi dasar agar antum berdua bisa menjalankan kehidupan berumah tangga nanti, agar nantinya bisa mencapai tujuan dari semua pernikahan, yaitu menciptakan, mewujudkan mawaddah, sakinah, warahmah. Namun yang harus diingat, karena pernikahan ini bukanlah pernikahan yang terbatas hanya di dunia saja, tetapi ingatlah bahwa pernikahan ini harus bisa, buatlah agar pernikahan ini nanti berlanjut sampai di akhirat nanti, yakni pernikahan yang mengantarkan antum berdua untuk bersama-sama memasuki surga, tinggal di surga, bukan hanya berdua tetapi bersama dengan anak-anak antum, juga dengan keluarga besar antum. Oleh karena itu, dan yang terakhir barangkali yang keempat, ingatlah dalam pernikahan ini bukan hanya menyatukan antum berdua, tetapi pernikahan ini adalah menyatukan, mempertemukan dua keluarga. Ya, mempertemukan dua keluarga. Ingatlah, begitu ada ikatan pernikahan, maka mertua merupakan mahram abadian yang selamanya akan menjadi mahram. Bahkan sekalipun misalnya pasangan kita sudah meninggal, orang tua yang disebut dengan mertua itu tetap merupakan mahram. Bahkan sekalipun misalnya naudzubillah kalau terjadi perpisahan, maka tetaplah mereka juga merupakan mahram, karena telah menjadi mahram abadian ini. Ingatlah bahwa pernikahan bukan hanya mempersatukan kalian berdua, tetapi pernikahan itu mempertemukan dua keluarga. Maka perbuatlah, juga berbuat baiklah kepada keluarga. Jangan sampai tampak dari kalian berdua keburukan-burukan di tengah keluarga. Sebaliknya, perlihatkanlah kebaikan
dari pernikahan kalian berdua itu di tengah-tengah keluarga, ya, keluarga besar itu. Karena dengan itulah nanti keluarga itu akan bisa dipertemukan, akan bisa dipersatukan, dan dengan itu maka kebaikan yang banyak akan bisa didapatkan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai pesan, melengkapi pesan-pesan yang telah disampaikan dan yang akan disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan memberikan manfaat. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik agar kita bisa menjalankan peran dan amanah yang diberikan kepada kita masing-masing, termasuk amanah untuk menjalankan pernikahan, menjalankan perkawinan, membina hubungan keluarga sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan sekali lagi barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kebaikan dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga antum berdua, dan Allah senantiasa juga memberikan keberkahan dan ridhonya di dalam kehidupan perkawinan antum berdua. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan khilafan. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.